Selamat pagi ya di sana, senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam Berita Bengkulu. Bersama saya Ikhlesia Sekardinanti, tim redaksi kami telah menyiapkan berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 pilihan informasi utama pada hari ini. Diduga sopir mengantuk, truk tronton tanpa muatan tabrak tiang PLN dan telekomunikasi di Desa Ujung Karang, Bengkulu Tengah. Penyaluran pupuk subsidi untuk petani di Pulau Enggano, Bengkulu Utara terkendala ongkos angkut. Cegah banjir dan berkembangnya wabah penyakit, prajurit TNI di Bengkulu gelar aksi bersih-bersih aliran sungai dari sampah. Diduga karena sopir mengantuk, sebuah truk tronton tanpa muatan menabrak tiang PLN dan telekomunikasi di Jalan Lintas Barat Sumatera, Desa Ujung Karang, Kecamatan Karangtinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, Bengkulu, pada Jumat pagi sekitar pukul 5:30 waktu Indonesia Barat. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun truk ringsek sementara tiang PLN yang terbuat dari beton patah dan 2 tiang telekomunikasi di sekitarnya ikut rusak. Menurut Kepala Dusun 3 desa setempat, kecelakaan tunggal ini bermula saat truk tronton yang dikemudikan oleh Purwanto, warga Tebing Tinggi, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan ini melaju dengan kecepatan sedang dari arah Kepahyang menuju kota Bengkulu. Saat di lokasi, truk tiba-tiba oleng dan langsung menabrak tiang beton. Ada kecelakaan. Kalau kronologinya ini supir ini dari daerah Tebing ini, dan badannya mau ke arah Bengkulu. Jadi kita tanya dengan supirnya ini, kabarnya ngantuk, gitu apanya, tidak terkendali lagi. Apa aja yang kena itu? Yang pertama ini yang jelas tiang PLN, tiang Telkom itu tumbang semuanya itu. Tidak ada korban warga gitu ya? Insya Allah mudah-mudahan tidak ada. Sopir Purwanto diketahui hanya menderita luka ringan dan telah mendapat pertolongan dari warga setempat. Saat ini truk telah dievakuasi sementara. Tiang PLN yang patah dan 2 tiang telekomunikasi yang rusak telah diperbaiki. Tim Liputan melaporkan dari Bengkulu Tengah. Seorang pencuri kendaraan bermotor atau curanmor tertangkap dan nyaris menjadi bulan-bulanan warga saat aksinya ketahuan oleh korban. Heriadi Saputra, warga Jalan Pintu Air, Kelurahan Surabaya, Kota Bengkulu pada Jumat malam 8 Desember lalu. Pelaku tertangkap saat sepeda motor sport yang dicurinya mogok di pinggir jalan, tepatnya di depan kantor DLLAJ. Korban yang mengejar akhirnya menemukan pelaku dan sempat berduel hingga pelaku mengeluarkan sebilah pisau. Korban akhirnya berteriak meminta tolong hingga mengundang kerumunan warga, termasuk salah seorang anggota polisi yang kebetulan melintas. Bersama warga, pelaku akhirnya berhasil ditangkap sebelum akhirnya diserahkan ke polisi. Akibat kejadian tersebut, korban menderita luka lecet di bagian tangan dan kaki. Toko kan di skip balik, naruh motor di garasi, sudah itu makan, mandi, makan, kami ini ke kamar kayak orang rumah. Lagi main HP bang. Bunyilah standar motor kok dinaikkan, langsung tersentak aku motor kataku kan, langsunglah aku sini keluar motor nih udah di situ, didorong dihidupinya hidup, langsunglah dia pergi, aku ngejar teriak maling-maling dia udah dengar, warga udah dengar, aku balik ambil motor, aku lurus ke arah DLAJ, rupanya ada motor itu di situ dengan orangnya, langsunglah aku pegut dia. Sempat mengeluarkan pisau punya. Sempat mengeluarkan pisau. Lalu siapa bang? Lalu aku pegut, sudahlah kami belagu di situ bang. Dia narik pisau, aku teriak minta tolong. Datanglah anggota polisi, tapi pakaian bebas bang. Brimob juga ada. Brimob itu cuman waktu
tidak terpegang lagi itu, Bang. Minjam borgol. Itu pelaku ini ada berapa orang, Pak, kalau teman kita? Kalau dia beraksi di sini katanya orang 2, Bang. 1 ngantar, yang 1 beraksi. Korban menuturkan peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 10 malam. Pelaku beroperasi berdua, namun temannya yang menunggu di sepeda motor berhasil kabur. Dari informasi dihimpun, pelaku saat ini telah ditahan di Mapolsek Teluk Segara dan masih diperiksa guna pengembangan kasus lebih lanjut. Tim Liputan melaporkan dari Kota Bengkulu. Seorang pencuri spesialis bobol kos-kosan mahasiswa di kawasan Uni Belakang, Kota Bengkulu, akhirnya diringkus tim Buser Macan Muara, Polsek Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu. DN warga Jalan WR Supratman, Muara Bangkahulu tersebut tak berkutik saat polisi berpakaian preman meringkusnya di sekitar wilayah Uni Belakang. Pelaku langsung digiring dan diminta menunjukkan barang bukti hasil curian yang disembunyikannya di tumpukan sampah berupa 2 unit laptop dan 2 unit ponsel yang belum sempat dijual pelaku. Kapolsek Muara Bangkahulu AKP Noviaska mengatakan pria berusia 23 tahun ini diringkus atas laporan salah satu penghuni kos-kosan di kawasan Uni Belakang yang belum lama dibobolnya. Adapun modus pelaku yakni dengan cara berkeliling mengincar kos-kosan yang ditinggal pergi oleh penghuninya. Untuk kejadian itu di Uni Belakang ya, Kandang Limun. Untuk penangkapan pun di lokasi yang sama di Kandang Limun. Modusnya seperti apa? Modusnya kan di kos-kosan, jadi mengamati mungkin kos-kosan yang ditinggal pada saat itu kan untuk korban ini lagi sholat zuhur. Jadi kosan itu ditinggal kosong, nah itu dimasuki kesempatan untuk tersangka masuk ke dalam rumah kos-kosan. Pelaku mahasiswa atau apa? Untuk pelaku sendiri ini adalah pengangguran ya, pengangguran. Itu motif dia melakukan pencurian itu apa? Ya karena pengangguran tadi kan kebutuhan ekonomi ya, dia juga bujangan. Tersangka juga ini residivis sudah berulang kali. Kasus yang sama ya? Kasus ada curanmor ada, ya, bongkar rumah juga ada. Tuh, BB udah sempat dijual atau belum? Baru disimpan. Pencurian ini telah berulang kali dilakukan oleh pelaku. Selain itu, pelaku juga tercatat sebagai residivis kasus curanmor dan sejumlah tindak pencurian lainnya. Polisi masih mengembangkan kasusnya karena tidak tertutup kemungkinan pelaku terlibat kasus pencurian lain dan ada teman atau pelaku lainnya yang ikut terlibat. Tim Liputan melaporkan dari Kota Bengkulu. Para petani desa Tanjung Terdana, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah mengeluh pasalnya perbaikan kerusakan irigasi yang dikerjakan oleh Dinas PUPR Provinsi Bengkulu di areal persawahan desa tersebut tidak sesuai yang mereka harapkan. Akibatnya irigasi yang diperbaiki tersebut kembali rusak dan pasokan air yang diharapkan tidak mereka dapatkan. Ini perbaikan bendungan ini tidak dikerjakan sesuai dengan usulan kami. Nah, ini usulan kami ini tolong diperbaiki bendungan Sungai Hitam Kanan ini terletak di Desa Tanjung Terdana beserta siring induk yang lah longsor lah hancur. Kami minta tolong dengan pemerintah setempat, tolong dilanjutkan lagi perbaikan siring ini. Siring yang sudah dipasang itulah retak, mungkin retak 1000 gitu, yang lah dikerjakan. Nah itu tolong lagi diperbaiki. Nah kalau untuk bukti istilahnya yang rusak itu kami kirimkan nanti gambar bukti bahwa pekerjaan PU ini tidak menyelesaikan sesuai dengan yang kami mohon. Sebelumnya, menurut salah satu petani, perbaikan tidak hanya pada bendungan irigasi saja, namun juga pada saluran induk drainase yang rusak akibat longsor beberapa waktu lalu. Selain itu, mereka juga berharap adanya solusi dari pemerintah untuk mengatasi pendangkalan pada saluran induk yang kerap membuat air tidak mengalir ke areal persawahan, terutama pada musim kemarau. Tim Liputan melaporkan dari Bengkulu Tengah.